Selamat datang di Market Insight BRI Manajemen Investasi. Kali ini kami akan membahas perkembangan pasar terkini dan perkembangan tren yang sedang berkembang untuk membantu Anda mengambil keputusan investasi yang tepat. Zona Amerika Serikat. Sesuai ekspektasi, The Fed kembali menahan suku bunga acuan pada kisaran 4,2 hingga 4,5%. The Fed diperkirakan akan menurunkan suku bunga sebanyak 2 kali pada tahun 2025. Data penjualan retail bulan Mei mengalami kontraksi sebesar minus 0,9% month on month, lebih dalam dibandingkan ekspektasi penurunan minus 0,6% month on month. Sementara itu, penjualan retail bulan April masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,1% month on month. Data pertumbuhan ekonomi kuartal 1 versi ketiga dijadwalkan rilis pekan ini. Pada rilis kedua, ekonomi tercatat mengalami kontraksi sebesar minus 0,2% annualized. The Fed memproyeksikan ekonomi Amerika Serikat masih dapat tumbuh sekitar 1,4% pada tahun 2025. Donald Trump kini secara aktif terlibat dalam konflik Israel-Iran, tidak hanya melalui dukungan politik, tetapi juga melalui serangan langsung ke situs nuklir Iran. Trump tetap membuka opsi lanjutan termasuk perubahan rezim di Iran. Namun pemerintahan Amerika Serikat saat ini menekankan bahwa tujuan utama adalah penghentian program nuklir Iran, bukan pergantian rezim. Zona Cina. Produksi industri pada bulan Mei mengalami sedikit pelemahan, hanya tumbuh sebesar 5,8% year on year, dibandingkan dengan pertumbuhan 6,1% year on year pada bulan April. Penjualan retail pada bulan Mei tumbuh sebesar 6,4% year on year, membaik dibandingkan pertumbuhan 5,1% year on year pada bulan April. Zona Indonesia. Sesuai ekspektasi, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 5,5%. Bank Indonesia kali ini memproyeksikan pertumbuhan kredit hanya sebesar 8% hingga 11% pada tahun 2025, lebih rendah dari target awal. Untuk mengatasi perlambatan tersebut, Bank Indonesia akan menjalankan kebijakan moneter yang pro pertumbuhan serta mendukung perbankan agar lebih agresif dalam menyalurkan kredit ke sektor produktif. Sementara itu, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh di kisaran 4,6% hingga 5,4%. Market View. IHSG mencatatkan pelemahan sebesar 3,61% selama sepekan dan ditutup pada level 6.907. Pekan ini, IHSG diperkirakan masih akan mengalami volatilitas yang cukup tinggi seiring memanasnya konflik Israel-Iran setelah Amerika Serikat terlibat langsung dalam serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Investor saat ini masih menanti perkembangan lebih lanjut dari konflik tersebut dengan harapan solusi diplomatik dapat segera tercapai. Selama sepekan, investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 4,52 triliun rupiah. Namun secara year to date, investor asing masih mencatatkan outflow sebesar 53,12 triliun rupiah. 3 sektor yang mencatatkan pelemahan tertinggi selama sepekan adalah industri dasar minus 5,69%, consumer non-cyclical minus 3,72%, keuangan minus 3,42%. Pada tanggal 20 Juni 2025, tingkat imbal hasil atau yield surat utang negara cenderung bervariasi di seluruh tenor. Untuk benchmark tenor 5 tahun FR0104, yield meningkat menjadi 6,41%. Sementara itu, yield tenor 10 tahun FR0103 tercatat stabil di level 6,75%. Yield untuk tenor 15 tahun FR0106 naik menjadi 7,01%, sedangkan tenor 20 tahun FR0107 juga stabil di level 7,03%. Di pasar global, yield obligasi pemerintah Indonesia denominasi US dollar tenor 10 tahun atau Indon 35 mengalami kenaikan ke level 5,20% dari 5,16% pada 13 Juni 2025. Sementara itu, yield US Treasury tenor 10 tahun tercatat stabil di level 4,40%.
risiko investasi Indonesia yang tercermin dari Credit Default Swap atau CDS 5 tahun juga mengalami kenaikan mencapai 81,92. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah tipis sebesar 0,55% selama sepekan, dengan kurs US dollar per Indonesian rupiah tercatat sebesar 16.385 per 20 Juni 2025. Dari sisi kepemilikan asing, posisi per 19 Juni 2025 tercatat sebesar 921,57 triliun rupiah atau 14,70% dari total outstanding surat utang negara, menurun dibandingkan posisi per 13 Juni 2025 yang sebesar 932,50 triliun rupiah atau 14,62%. The Fed diperkirakan akan menurunkan suku bunga acuannya sebanyak 2 kali pada tahun 2025 dengan total penurunan sebesar 50 basis poin setelah sebelumnya memangkas suku bunga sebesar 100 basis poin pada tahun 2024. Perekonomian Amerika Serikat diperkirakan tetap berada pada jalur soft landing dengan proyeksi pertumbuhan tahunan sebesar 1,4% di tahun 2025. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga diperkirakan akan menerapkan kebijakan moneter ekspansif pada 2025 yang diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasar obligasi diperkirakan akan merespon positif terlebih dahulu, seiring membaiknya kondisi makroekonomi dan diikuti oleh kinerja solid pada Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG. Demikian kesimpulan dari Market Insight hari ini. Nantikan informasi selanjutnya dan ikuti kami di media sosial. Sampai jumpa di Market Insight BRI Manajemen Investasi minggu depan.